beradab. Al-Akbar, silakan Al-Akbar. Siap, bro. Selamat malam. Selamat malam, Al-Akbar. Bang, abang Islam ya, Bang ya? Ya, Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Untuk sekedar tahu aja ini. Ya maklum lah. Kan yang lebih tahu kan pasti orang umat Kristen itu sendiri kan. Belum tentu Bang, salah Bang. Yang lebih tahu adalah orang yang belajar, begitu. Siapa yang mengerti Islam? Ya orang yang belajar tentang Islam. Siapa yang ngerti Kristen? Ya orang yang belajar tentang Kristen. Itu yang betul Bang. Belum tentu orang Islam ngerti Islam. Belum tentu orang Kristen ngerti Kristen. Yang mengerti adalah orang yang belajar. Seperti itu. Silakan. Ini tentang salib ini. Silakan. Itu salib itu di Kristen itu diimani Bang ya? Tanda salib itu. Salib atau tanda salib? Tanda salib. Bang, sisirannya berhenti dulu Bang. Gini, terus gini. Ada apa sih? Coba yang tenang dulu Bang, tenang, duduk yang bagus gitu loh. Diskusinya biar. Nah, kalau nggak pakein topi sekalian gitu, biar nggak disisir terus, gini terus. Kacau dia habis pakai. Pertanyaan Anda itu apa? Pertanyaan Anda salib atau tanda salib? Coba berbahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Apa pertanyaan Anda? Silakan. Ya, sudah benar tadi. Itu tanda salib itu diimani ya? Tanda salib itu diimani. Maksudnya bagaimana tanda salib itu diimani? Ya yang tahu di situ, abangnya yang tahu. Saya cuma nanya. Saya berusaha untuk mengerti dulu pertanyaan Anda. Maksud Anda tanda salib diimani itu maksudnya bagaimana? Apa yang Anda maksud tanda salib? Ya tanda salib. Apa itu tanda salib? Diimani enggak? Maksudnya tanda salib itu gimana? Tanda salib begini. Berbelit-belit aja ini abang ini punya komen. Bukan pertanyaanmu, saya tidak jelas. Pertanyaanmu bikin saya pusing. Gini apa maksudnya? Itu sudah jelas itu. Sudah jelas itu. Sudah jelas itu. Maksud Anda gini itu apa? Apa gini? Nggak usah ditanyakan ini lagi. Coba jawab aja. Saya nggak ngerti maksud dia apa gitu loh. Tanda salib. Tanda salib itu diimani. Maksud Anda salib begitu? Tanda salib itu, abang imani nggak itu? Di Kristen diimani nggak itu tanda salib? Oke baiklah, saya anggap saja saya ngerti apa maksud Anda. Diimani tentu, diimani. Diimani, ya silakan. Kenapa bisa diimani? Itu yang buat itu kan yang bunuh Yesus itu yang buat. Baik, begini Bang. Jadi kalau Anda berbicara salib, yang Anda maksud itu dari pihak orang yang menyalib Yesus atau dari pihak Yesus yang tidak lari menghadapi penyaliban itu. Yang Anda maksud yang mana? Tentu saja Bang, tentu saja. Salib itu aslinya, orisinilnya itu adalah sebuah hukum. Aslinya ya kalau kita mau tarik akarnya, itu adalah sebuah hukum yang dibuat atau diciptakan oleh bangsa-bangsa non-Israel. Asal usulnya itu salib itu, kalau kita baca dari sumber-sumber itu dari Fenisia. Kemudian diadopsi lagi oleh orang Mesir. Kemudian diadopsi lagi oleh orang Romawi. Hukuman itu digunakan untuk menghukum para pemberontak. Misalnya orang yang melakukan makar, kejahatan-kejahatan tertentu. Seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita berbicara hukuman-penghukuman itu, tentu itu adalah buatan orang-orang non-Israel. Tetapi ada peristiwanya pada waktu itu ada tokoh, ada Yesus yang dihukum dengan cara demikian.
Begitu. Nah, ketika Yesus dihukum dengan cara demikian, tetapi ia tidak bersalah, dosa tidak ada padanya, tipu tidak ada pada mulutnya, tetapi dia tetap setia dan adil, di situ baru salib itu menjadi lebih bermakna. Salib itu menjadi ada maknanya, karena ada peristiwa di situ penyaliban Yesus. Kalau yang disalib adalah Anda, atau misalnya yang disalib adalah Nabi Anda, ya tentu saja salib tidak ada guna, tidak ada maknanya. Gitu. Misal nih yang disalib misalnya Nabi Anda atau Anda, ya nggak ada artinya salib itu apa. Nah, karena itu digunakan untuk menyalib Sang Mesias, orang benar, ya, tetapi tetap Yesus tetap setia dan tidak berbuat dosa. Nah, makanya salib itu ada maknanya sekarang. Begitu. Maknanya adalah sebuah penganiayaan, tetapi penganiayaan itu dibalas dengan kasih, ya. Sebuah pemberontakan, sebuah ketidakmenerimaan orang-orang Yahudi terhadap sang empunyanya, yaitu sang Mesiasnya. Dikatakan dalam Injil, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolaknya. Seperti itu. Tetapi Yesus tetap memberikan kasih dan pengampunan, di mana di atas kayu salib itu ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya ketika salib yang dirancang oleh bangsa-bangsa non-Israel itu digunakan untuk menyalib Sang Mesias, ya, tetapi di situ Sang Mesias tetap setia dan adil, tetap memberikan pengampunan dosa. Jadi ada maknanya di situ. Maknanya itu lambang penderitaan, lambang penghinaan, tetapi dibalas dengan kasih. Dibalas dengan kebaikan. Kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Begitu. Itu maknanya. Nah, sedangkan sekarang saya gantian sama Anda. Gantian saya sama Anda. Anda kan sudah bertanya sama saya soal salib. Sekarang saya mau tanya sama Anda soal bulan bintang sebagai lambang di agama Anda. Boleh nggak gantian? Kalau Anda ditanya jangan mencret nanti. Gimana? Boleh gantian? Anda sudah bertanya kepada kami tentang salib. Apa artinya? Apa iman kami di dalam salib itu? Sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Masalah Anda nggak nangkep, masalah Anda nggak percaya, itu bukan urusan kami. Bukan nggak nangkep, memang nggak nyambung memang kalau tanda salib itu diimani. Toh juga dibuat sama yang bunuh Yesus. Iya, ya kan? Artinya begini, Anda nggak nangkep-nangkep tadi maksud saya. Gini loh, kalau kita bicara tentang salib saja, salib itu tidak digunakan untuk menyalib Yesus, salib itu tidak terjadi pada Yesus, maka memang betul kata Anda, salib itu memang buatan ya para penghukum, buatan orang-orang jahat yang digunakan untuk menyiksa orang, menyiksa pelaku-pelaku kriminal, pelaku-pelaku pemberontakan atau makar. Ya, kejahatan tertentu. Anda nangkep nggak sih? Saya heran ngomong sama kalian ini agak sedikit ini, agak-agak begini kalian itu. Nyampe nggak otakmu? Nyampe nggak? Inilah yang disalib orang jahat. Iya, makanya ketika salib itu tidak digunakan menyalib Yesus, salib itu tidak terjadi pada Yesus, salib itu memang nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tapi Anda nggak paham-paham juga ini. Makasih Anda lihat. Coba Al-Akbar, gini, dengar dulu, dengar, gini. Saya kasih contoh bagi Anda ya. Dengar dulu, dengar. Yesus itu menghindar dari tanda salib itu. Mana kuasanya dia? Tetapi ingat, pada akhirnya di Taman Getsemani apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan loh. Ketika salib itu digunakan untuk menganiaya Sang Mesias, untuk membunuh Sang Mesias, tetapi Sang Mesias tetap setia dan adil. Ia tetap mengasihi. Di atas salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi salib itu maknanya seperti itu. Maknanya ketika adalah lambang penderitaan, ya, lambang aniaya, tetapi dibalas dengan kasih, dibalas dengan pengampunan.
Nah, kalau Anda nggak, yang penting gini, Kenapa? yang penting kami bisa menjelaskan Kalau itu. misalnya, Gini, dengar dulu misalnya Al-Akbar. untuk Kami sudah kasih, menjelaskan itu. kenapa Sekarang, ISIS hindari kalau itu kami disebut? tanya yang sebaliknya sama Anda di atas masjid itu pakai bulan sabit. Jelaskan sama saya, silakan. Jelaskan apa itu bulan sabit. Kalau di Islam, tanda bulan sabit itu menandakan bahwa itu adalah kekuasaan Allah Tuhan seluruh alam. Kenapa tidak matahari? Matahari bukan memangnya. Coba. Sama, matahari pun adalah Kenapa tanda tidak pakai matahari? kekuasaan Allah. Kenapa nggak pakai Sama, matahari? matahari pun adalah Berarti tanda boleh pakai kekuasaan matahari. Allah. Berarti boleh pakai matahari. Boleh saja. Boleh saja. Iya. Kau makanan dulu sana. Kau makan cendol dulu sana, makan cendol. Jadi mereka teman-teman, kalau nanya, luar biasa mereka kalau nanya. Tapi giliran ditanya balik, meninggal di tempat. Itu sebenarnya isu lama. Sudah pernah kita angkat isu itu. Ketika orang Kristen menggunakan simbol-simbol, maka orang tersebut mampu menjelaskan kenapa ada simbol itu, mengapa, apa dibalik peristiwanya. Bisa dijelaskan semua. Ya kan? Bisa dijelaskan semua. Sekarang, kenapa engkau menggunakan simbol bulan? Kadang-kadang bulan sabit, kadang-kadang bulan ada bintangnya, kadang-kadang bulan doang. Nah, bingung dia. Itu adalah simbol kekuasaan. Kenapa nggak matahari yang lebih besar? Atau rasi-rasi bintang? Heran mereka ini, aduh. Oke, kita kasih naik ada